Eh, pernah dengar nggak sih, ada perusahaan yang ngegaji karyawan, padahal orangnya udah nggak kerja lagi di sana. Kedengerannya emang gila ya, tapi ini beneran terjadi loh. Nah, hari ini kita bakal lihat gimana keanehan-keanehan di dunia korporat itu justru bisa jadi pelajaran bisnis yang paling berharga. Oke, coba bayangin deh. Tiap bulan, ada perusahaan yang terus-terusan transfer gaji ke rekening karyawan yang udah lama banget resign. Mustahil kan? Eits, ternyata enggak. Fenomena yang disebut karyawan hantu ini, nah, ini cuma salah satu dari banyak kejanggalan yang bakal kita bongkar hari ini. Dan orang yang jeli banget ngelihat peluang di balik semua keanehan ini, namanya Pak Win. Dia ini bukan cuma pengusaha biasa, tapi juga seorang kreator konten. Kerennya, dia tuh bisa ngubah masalah-masalah unik di dunia kerja jadi konten yang menarik, dan bahkan jadi inspirasi bisnis. Nah, pelajaran pertama nih yang bisa kita ambil dari dia, itu soal gimana caranya ngebangun model bisnis yang seksi atau menarik. Dan ini bukan cuma soal produknya bagus ya, tapi lebih ke gimana bisnis itu bisa tumbuh gede, bisa berkembang pesat, atau istilah kerennya, punya scalability. Jadi, Pak Wen ini kan punya dua bisnis utama ya, Growin sama Winkatsu. Kita bandingin deh, Growin itu aplikasi edukasi bisnis. Isinya spesifik banget buat pasar Indonesia, misalnya soal peraturan pajak lokal. Nah, ini kan jadi susah ya kalau mau dibawa ke luar negeri. Beda banget sama Winkatsu. Ini aplikasi belajar buat anak-anak, yang jauh lebih gampang buat go global. Kenapa? Ya karena pelajaran kayak matematika itu kan universal ya kan? Tinggal ganti bahasanya aja, beres. Di balik Winkatsu ini, ada satu wawasan psikologis yang cerdas banget. Gini, yang pakai aplikasinya kan emang anak-anak ya, tapi yang bayar, yang megang kartu kredit, itu kan orang tuanya. Dan keputusan orang tua tuh seringnya simple banget. Oh, anak gue suka nih, kelihatannya bagus, yaudah deh, lanjutin aja langganannya. Nah, pola pikir inilah yang justru bikin siklus pendapatannya jadi jauh lebih stabil. Dan ya, inilah tujuan utamanya. Pak Win melihat kalau Winkatsu ini punya umur pelanggan yang bisa jauh lebih panjang. Nah, model bisnis yang kayak gini yang pendapatannya berulang atau istilahnya recurring revenue itu loh, di mana pelanggan bayar terus secara rutin, itu dianggap jauh lebih sehat dan pastinya jauh lebih menarik di mata investor. Terus pertanyaannya, dari mana sih semua ide ini datangnya? Jawabannya mungkin bakal bikin Anda kaget. Idenya datang dari hal-hal yang absurd dan gak efisien di dunia korporat itu sendiri. Contoh paling klasiknya nih, fenomena habiskan anggarannya atau tahun depan dipotong. Ya kan? Staf sengaja nih makan-makan mahal di akhir tahun. Tujuannya cuma satu, biar budget departemennya nggak dikurangin tahun depannya. Ini tuh contoh sempurna gimana sistem yang salah bisa bikin perilaku orang jadi aneh. Dan buat seorang kreator, ini sumber konten yang nggak ada habisnya. Nah, kita balik lagi nih ke cerita di awal tadi. Inilah yang namanya skema karyawan hantu. Dan ini bukan sekedar salah ketik atau salah input data ya. Ini benar-benar penipuan yang direncanain. Ada oknum di dalam yang sengaja bikin karyawan fiktif, terus gajinya ya masuk ke kantong dia sendiri. Di kasus yang didengar sama Pak Win, itu ada sekitar 5-10 karyawan hantu di satu perusahaan. Kelihatannya mungkin dikit ya, tapi coba bayangin kerugiannya kalau itu terjadi bertahun-tahun. Dan semua ini bisa kejadian cuma karena satu hal, gak ada sistem yang benar dan solid buat ngelacak data karyawan sama pembayarannya. Jadi pelajarannya jelas banget kan? Setiap masalah, setiap proses yang aneh, yang gak efisien, yang kita lihat di sekitar kita, itu sebenarnya peluang. Bisa jadi ide konten atau bahkan ide bisnis baru. Kuncinya cuma satu, buka mata kita lebar-lebar dan amati. Oke, sekarang kita mikir, dua bisnis plus jadi kreator konten. Pertanyaan yang paling logis kan, gimana cara nih Pak Win punya waktu buat semua itu? Jawabannya ternyata simple tapi kuat banget. Sistem. Ini pasti pertanyaan yang sering banget muncul di kepala para pengusaha. Ngurusin satu bisnis aja udah bikin pusing, gimana kalau nambah lagi? Nah, kuncinya itu ada di perubahan peran. Kita harus berubah dari seorang operator yang ngerjain semuanya sendiri, menjadi seorang arsitek yang ngerancang sistemnya supaya bisa jalan. Dan ini nih gambaran banyak bisnis di luar sana. Semuanya masih serba manual, apa-apa pakai spreadsheet. Terus si pemilik bisnisnya harus turun tangan buat setiap urusan kecil. Akibatnya apa? Ya waktu sama energinya habis cuma buat ngurusin operasional harian, jadi nggak sempat mikirin strategi yang lebih besar. Solusinya? Otomatisasi. Pakai sistem yang terintegrasi, contohnya software ERP gitu. Dengan sistem ini, banyak proses bisnis, mulai dari akuntansi sampai ngurusin pelanggan, bisa jalan sendiri. Nah, inilah yang pada akhirnya ngebebasin aset paling berharga yang dimiliki seorang pengusaha, yaitu waktu dan fokus mereka. Perubahannya tuh jelas banget. Kita bergerak dari kondisi yang tadinya mademin kebakaran tiap hari, terus kita implementasin sistem yang solid. Hasil akhirnya, kita jadi punya kemewahan buat mikir strategis. Kita jadi bisa nanya,
Oke, langkah besar apa lagi ya buat bisnis ini ke depannya? Dan filosofi Pak Win ini terangkum sempurna di sini. Tujuannya itu bukan buat lepas tangan sama sekali, tapi buat ngebangun sebuah mesin yang bisa jalan sendiri. Dengan begitu, energinya bisa dialihkan, bukan lagi cuma buat menjalankan bisnis, tapi buat mengembangkan bisnis. Nah, ini ngebawa kita ke sebuah pemikiran akhir yang menarik banget. Banyak orang mikir tujuan akhir bisnis itu biar bisa pensiun dan santai-santai. Tapi, mungkin nggak sih tujuan sebenarnya itu bukan buat berhenti kerja, tapi justru buat ngebangun sebuah pekerjaan yang saking kita cintai, kita jadi nggak pernah pengen berhenti? Sebuah pertanyaan yang menarik buat kita renungin ya.